Kembali di interupsi, pemirsa. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Julius ini yang menarik untuk dibahas. Tadi juga saya utang pertanyaan kepada Bang Edi. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan kepada pemirsa di rumah dan juga bapak-bapak tentang foto yang kami dapatkan. Bagaimana kemudian posisi jenazah ketika pertama kali ditemukan. Ini dalam kondisi terlakban begitu ya. Boleh ditampilkan teman-teman? Ini kita lihat bersama fotonya. Ya, ini karena kita terikat oleh aturan, jadi kita blur. Namun foto ini sudah beredar luas di media sosial. Di bagian atas adalah bagian lakban itu ya. Lakban itu yang kemudian kita bisa lihat di foto sebenarnya memang itu terbungkus sangat rapi. Bagaimana pertanyaan kemudian muncul, bagaimana mungkin seseorang melakban mukanya sendiri dengan begitu rapi, kemudian pelekat yang begitu presisi dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya muncul. Pak Edi, ya. Silakan. Ya, terima kasih ya. Saya tadinya memang sudah berpikir juga apa yang menjadi pemikiran daripada Pak Kolai tadi ya. Karena saya lihat ini sangat aneh, ini mencurigakan. Kemudian juga ini banyak misteri yang harus dijawab ya. Termasuk misalnya kalau kita lihat bagaimana lakban bisa dibungkus rapi ya, kemudian urut-urutan dari peristiwa, dan banyak juga misalnya pernyataan dari berbagai pihak bahwasanya ini menjelaskan bahwasanya ini adalah pembunuhan, banyak sekali kalau kita lihat. Tapi setelah kemarin mendengarkan apa yang menjadi paparan kepolisian ya, termasuk juga sodoran bukti-bukti fakta-fakta yang ada, termasuk misalnya kalau kita lihat kemarin ada juga perkomunikasi ya yang walaupun memang handphonenya tidak ditemukan, tetapi ada fakta-fakta dalam komunikasi yang menyebutkan bahwasanya dia pernah menyampaikan, pernah berkeinginan untuk melakukan bunuh diri ya. Tapi di luar itu adalah yang paling penting adalah kita melihat bahwasanya ada fakta-fakta lain bahwa termasuk misalnya di dalam kamar ada 3 pengaman ya, kunci. Kemudian ada lagi grendel dan ada lagi yang lain ya. Artinya pada saat itu kalau kita berpikir bahwasanya tidak mungkin ada orang lain masuk ke dalam kamar ya. Bahwasanya ada pelaku yang melakukannya. Makanya disebutkan oleh pihak kepolisian adalah tidak ada pihak lain yang melakukannya. Bahkan saya berpikir ketika sebelumnya ini adalah kejahatan sempurna jika dilakukan oleh pihak lain. Ya. Namun setelah melihat daripada situasi di kamar tidak ada yang yang rusak ya. Kemudian ada lagi misalnya penjelasan daripada itu sangat menentukan ya, karena memang ini adalah merupakan penyidikan yang ilmiah, adalah scientific crime investigation ya, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ya. Kalau tidak, ini akan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Baik, Bang Sal, ada pendapat? Saya mulai dulu, Bung Dave, suasana kita ini kita sedang berduka. Betul. Jadi turut berduka cita sedalamnya atas kematian almarhum, tentu juga kepada keluarga. Sebab saya kira karena faktor duka ini yang saya kira mengapa kemudian diskusi kita ini jadi kita lakukan. Dan yang kedua, kami ini sebagai advokat praktisi hukum tentu narasi yang kami akan juga berikan itu dari perspektif hukum. Saya mulai karena saya cermati betul konferensi pers daripada, saya katakanlah polisi, karena di situ ada forensik, ada macam-macam. Ada yang saya apresiasi karena memang mereka total, yaitu statement daripada Dirkrimum. Saya kira harus kita berangkat dari sana, karena tadi Pak Warsi sudah sedikit menyinggung, dia bilang ini masih dalam tahap penyelidikan. Masih dalam tahap penyelidikan. Belum. Ya kan, belum menjadi penyidikan. Cuman memang kontra karena ini yang sedang dinarasikan, sedang dikomprehensi pers itulah aspek hukum. Tapi di sisi lain anggotanya juga mengatakan ini adalah bunuh diri. Bicara bunuh diri, Dave, itu adalah aspek hukum. Itu jadi problematik. Karena komprehensi pers ini dipimpin oleh Dirkrimum Polda Metro, dia adalah simbol daripada kepolisian. Nah, bagi saya ini jadi unik, Pak Kompolnas. Bagaimana di sisi lain saya mengapresiasi agak sedikit berbeda soal kasus Sambo. Kalau Sambo waktu itu Mas Arsim kita ingat,
tiba-tiba Kapolres Jakarta Selatan disclaimer bahwa ini bukan pembunuhan. Tetapi ini adalah upaya tembak menembak. Nah, saya bersyukur kemudian Dirkrimum kemudian mengatakan, andaikan masih ada katakanlah informasi kemudian yang memberikan masukan, kita akan tidak lanjuti. Dasar moral itulah waktu saya diundang oleh produser, sebagian partisipasi kita bahwa kalau kita mengacu penyelidikan itu di pasal 1 ayat 5 tadi Pak Warsim sudah menyebut, ini rangkaian daripada tindakan penyelidik, apakah ini tindak pidana apa tidak? Artinya adalah teman-teman polisi menurut saya adalah mengetahui porsinya, tidak mengatakan tidak ada tindak pidana. Sekalipun saya bilang prihatin dibilang belum ada tindak pidana, tapi tim mereka yang memang dari forensik mengatakan ini adalah pembunuhan. Bicara pembunuhan, bicara bunuh diri, itu adalah aspek hukum. Pertanyaannya yang mana ini? Saya lebih setuju, saya memegang adalah disclaimer daripada Dirkrimum. Nah, oleh karena itu saya masuk dari sini, Dip. Karena memang ini adalah masih penyelidikan. Coba bayangkan, misalnya kita kan mewahnya kita advokat ini, Pak Warsim, kan hanya kemewahan bertanya, beda dengan penyelidik atau penyidik. Misalnya begini, wajar nggak misalnya bunuh diri, misalnya dia harus melakban dirinya? Ini pertanyaan simpel dan itu juga publik. Kemudian membuat plastik sekian lama. Bagaimana proses kematian itu begitu mengerikan? Satu itu pertanyaan tentu yang saya kira juga bisa menjadi masukan. Kedua misalnya begini, ada katanya dia berpergian dengan wanita. Misalnya pertanyaan-pertanyaan cerdas kita atau very simple. Mengapa misalnya pergi dia dengan wanita tidak kita tahu atau tidak ada CCTV-nya? Sementara misalnya yang di Deplu itu Mas Warsim, di mana itu adalah yang privacy, sampai dia ke lantai rooftop itu bisa ada. Mengapa misalnya itu kemudian tidak tahu kita wanitanya? Kita tahan dua pertanyaan itu dulu, biar pemirsa juga mengerti. Saya kasih kesempatan, Pak Yusuf, silakan. Jadi terkait dengan peluang, bahwa ini diduga dengan nalar pembunuhan, kan peluang itu harus kita uji dari rentang waktu komunikasi off dengan istrinya sampai kembali ke kos. Pukul 23.23 masuk di pintu area rumah kos. Nah, itu kan rentang waktu. Kemudian ada rentang waktu krusial lagi membuang sampah. Nah, ya kita buat posisi penyelidik itu dipastikan memposisikan yang diduga peristiwa pidana yang berlawanan yang bukan pidana itu pasti memposisikan karena dia menguji mencari fakta itu. Nah, peluangnya katakanlah keluar buang sampah itu masuk itu kawan. Nah, tapi bagaimana cara pelaku itu melakukan pembunuhan? Kalau apabila dia bisa masuk, kunci slot yang terkunci dari dalam itu dia kunci dari jendela kan bisa dibuka, bisa ditutup. Pertanyaannya, pada saat penjaga kos membuka jendela itu posisinya terkunci atau tidak? Itu kita tanya, terkunci. Nah, kalau ada pelaku itu berhasil dia mengeksekusi, kemudian dia tutup dari jendela kunci slotnya itu, bagaimana dia jendela itu dikunci? Nah, sementara teknis kunci jendela itu tidak bisa model ditutup terus cekrek gitu. Saya belum lihat ke sana sebenarnya, Di. Iya. Mas Warsip, kalau kita lihat konferensi pers itu kan kurang lebih jam 23 itu kan masih di rooftop. Kemudian ditemukan dia jam 5 sudah jadi mayat. Pertanyaannya, ada 6 jam jeda nih. Dia sudah di kamar itukah? Karena kan ada yang tadi itu yang dibilang Ijul itu ada memar-memar. Apakah dia masih di luar? Itu yang kita bilang. Baru di mana pada saat ini karena jam 6 jam ini belum ditemukan ini. Dan ini juga tidak ada konferensi pers daripada Dirkrimum. Waktu 6 jam itu apakah dia sudah di dalam jadi mayat? Atau dibayar dulu baru kemudian di sini? Karena kita lihat gini. Saya tambahkan satu lagi supaya lebih proporsional.
Waktu kita lihat CCTV misalnya, waktu apa namanya disuruh dibuka, itu lancar sekali pembukaan daripada pintu jendela itu. Coba bayangkan kenapa tiba-tiba ada supaya dibuka, karena yang saya tahu misalnya gini loh, kos-kos itu Dave, sedikit lagi Dave supaya kos-kos itu karena privacy, kita bicara privacy, tidak boleh sembarangan kemudian orang tiba-tiba buka misalnya basujadah 6 jam. Betul. Iya kan, di mana coba logikanya gitu loh, kecuali ada barang mayat, ada dugaan ini. Mas Yusuf gimana? Betul. Rentang Artinya, waktu 6 jam. Bentar dulu, Bang Saur sepakat dengan nalar yang kita bangun soal waktu itu. Iya. Soal waktu itulah yang kita uji karena dia krusial untuk memastikan pada saat dia masih di luar, apakah almarhum masih menjalani kehidupannya bernyawa, hidup. Nah, itu harus dipastikan. Iya. Maka waktu yang krusial itu setelah dia buang sampah, terlihatlah dia masuk kembali. Setelah itu kita tidak melihat lagi dia keluar. Jadi aktivitas di dalam kamar saja? Iya. Selama 6 jam itu? Di dalam kamar. Oke. Itulah yang kita uji. Ada waktu 6 jam. Oke. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh si pelaku? Itu kita uji. Ya. Oke. Nah, masuk jendela semakin rumit. Jendela Oke, itu baik. buka begini. Oke. Baik. Tapi gini, Dev. Baik, nanti saya kasih kesempatan. Nanti saya kasih kesempatan. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Interupsi segera kembali.